Selamat pagi teman-teman, saya ingin menyampaikan sedikit tips dari ayah saya kepada saya dulu pada saat saya pertama kali memegang senapan. Bagaimana menggunakan senapan dengan cara yang cukup aman. Ya, yang pertama ialah kita harus mengetahui seluk-beluk dari senapan yang kita pakai. Bagaimana cara mengisi peluru, ya, cara mengokang, ya, cara mengisi angin atau yang lain, ya, dan sebagai hal yang paling penting ialah bagaimana seberapa sensitif trigger senapan kita. Ya, yang pertama. Yang kedua, jangan pernah memasukkan tangan ke dalam trigger saat senapan belum siap untuk ditembakkan. Seringkali ada orang yang kebiasaan tangannya masuk sini, itu salah. Ya, jadi di sini atau di sini ya teman-teman. Oke. Yang ketiga, pada saat senapan sudah kita kokang, kita masukin peluru, ya, itu harus kita tembakkan. Kalau kita belum siap atau gagal atau cancel sasaran kita lari, kita harus cancel kokang. Caranya macam-macam. Jadi misalnya seperti senapan ini, PCP, ini kokang, ya. Ini siap untuk ditembakkan. Kalau mau cancel, ini tahan belakang, ditahan belakang, ya. Kemudian kita tarik pelatuknya pelan-pelan, kita lepaskan pelan-pelan, ya. Ini sudah cancel kokang. Ya, jadi kita tahan, kita tarik pelatuk, kita lepaskan. Ya. Kemudian yang keempat, kita harus tahu, ya, apakah target kita itu benar-benar target buruan atau bukan. Jadi jangan sampai seperti amit-amit terjadi pada saat malam, pandangannya belum jelas, ya, ada suara gemericik air di sungai, dikira babi hutan ditembak, amit-amit ternyata orang yang sedang buang hajat, atau orang sedang mencari kayu bakar, dikira babi hutan ditembak, ya, itu. Kemudian kita harus tahu jangkauan senapan kita, ya. Jadi kita harus bisa tahu di belakang sasaran, ya, sebisanya itu stopper. Stopper itu tembok besar atau kayu besar atau tebing atau yang lain, sehingga pada saat peluru gagal menghantam sasaran, dia bisa di stop oleh tembok atau kayu besar, pohon besar atau batu atau tebing itu, ya. Dan usahakan di belakang sasaran jangan sampai ada pemukiman, ya. Untuk senapan angin sejauh kurang lebih 1,5 km, 1.500 meter, karena PCP bisa mencapai 500 meter. Ya. Kalau untuk senapan api, seperti dulu ayah saya menembak babi hutan dengan kaliber 308, 223 itu, ya, dengan teman-temannya, itu ke belakang harus benar-benar plong, karena senapan api itu 308 bisa sampai 7 km. Itu, ya. Kemudian pada saat kita memegang senapan, jangan pernah memegang dengan arah yang horizontal. Usahakanlah vertikal ke atas atau vertikal ke bawah. Ini paling aman. Ya, teman-teman. Dan kalau kita mengajak teman untuk menembak, usahakan dia juga paham bagaimana cara menggunakan senapan. Ya, jangan pernah kita meminjamkan senapan ke orang lain tanpa kita mendampingi, ya. Dan jangan juga kita meminjam senapan orang lain tanpa kita mengetahui karakteristik dari senapan ini. Ya. Ingat ya teman-teman itu. Dan ada satu lagi untuk PCP. Kalau zaman dulu kan kokang, ya, break barrel seperti HW80, Vanberco 124, Diana, ya. Itu semua kokang sistemnya. Break barrel, side lever atau under lever. Nah, kalau PCP ini kan dipompa. Kita harus tahu batasan anginnya ini berapa PSI, ya. Misalnya senapan ini unit big game bisa sampai 6.000 PSI, ya. Tapi saya hanya isi di 3.000. Karena apa? Safety factor. Selain untuk keawetan valve, o-ring, seal dan lain-lain. Ya, karena kita harus tahu bahwa bukan hanya tabung monelnya yang menentukan kekuatan, tapi tutup monelnya ini, tutup tabungnya ini juga menentukan bagaimana dia pemasangan pennya atau bautnya atau yang lain. Ya. Dan ingat juga teman-teman, kita harus berdoa. Berdoa itu penting sekali, ya. Jadi kita harus berdoa supaya kita dijauhkan dari musibah atau yang lain-lain, ya. Dan satu lagi teman-teman, banyak yang bertanya pada saya, "Bang, bisa nggak, Bang, larasnya diganti menggunakan laras 6,35 atau 5,5 atau 9 mili atau 8 mili?" Jangan ya teman-teman, karena itu sudah diatur di undang-undang, ya, di Undang-Undang Darurat tahun 51. Kepemilikan senapan angin yang kalibernya di atas 4,5 itu diperlakukan sama dengan senapan api. Dan itu hukumannya berat sekali teman-teman. Mungkin teman-teman banyak yang belum paham hal itu, harus benar-benar ekstra hati-hati. Jangan sampai terbawa nafsu, kebawa teman-teman
yang lain kemudian senapannya dimodifikasi sehingga di luar aturan yang sudah ditetapkan oleh kepolisian dan pemerintah. Ya, itu ya teman-teman ya. Itu yang saya ingin sampaikan. Jadi ingat, yang penting tangan jangan masuk. Kalau sudah diisi harus cancel kokang. Saya ulang lagi caranya. Ini kokang ya, siap ditembakkan. Kalau cancel kita tarik sedikit ya. Kita masuk, kita tarik ya, kita tarik trigger ya, gini. Ya, ini ya. Ini gini. Ini siap ditembakkan. Kita tahan, tarik trigger, lepaskan. Oke, ini free. Ya teman-teman ya, semoga teman-teman bisa menembak dengan cara yang cukup aman. Apa yang saya sampaikan hanya merupakan apa yang disampaikan ayah saya kepada saya. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan mohon maaf bila ada yang menyinggung perasaan teman-teman. Apa yang saya katakan ini hanya untuk semata-mata untuk kebaikan bersama. Terima kasih teman-teman ya. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Tuhan dan kita bisa menjalankan hobi kita dengan aman dan selamat. Salam satu laras.